manusia, lingkungan, dan hewan itu bisa hidup win solution dengan nyaman gitu tanpa merugikan satu sama lain. Perkenalkan, saya Windy dari Little Fire Face Project. Salam kenal semuanya. Ya, nama aku Aulia, aku sebagai marketing staff anggota Rare Face Coffee. Aku Gamal, biasa dipanggil Gamal. Profesi sekarang aku lagi kuliah di PB juga kebetulan. Sampingannya aku jadi barista. Sekarang kita juga melakukan kegiatan pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi semua basenya adalah tentang penelitian dan juga untuk menunjang upaya-upaya konservasi yang ada khususnya di Jawa dan juga di wilayah lainnya. Kopi itu kan sebenarnya tanaman yang bisa tumbuh dengan beberapa tanaman yang lain gitu. Nah, khususnya di tempat kita itu adalah wilayah agroforestry gitu. Jadi si kopi ini butuh naungan. Jadi kayak peneduh gitu. Awalnya itu gara-gara ayah gitu. Jadi ayah itu emang suka banget kopi lah gitu. Jadi kalau misalnya dia pergi kemana-mana tuh oleh-oleh yang dibawanya tuh bukan kayak cenderamata apa tapi kopi gitu. Nah dari kecil tuh emang udah suka di kopi gitu kan. Tapi kepikiran tuh kayak gimana caranya kita nongkrong tapi sambil kerja gitu kan. Sebenarnya tujuan kita adalah untuk membentuk sistem mutualism, di mana si kukangnya ngebantuin untuk penyerbukan, petani juga ngasih makan untuk si kukang. Terus dari uang proses ini, profit ini kita akan 100% kasih ke para petani dan juga membuat pipa air untuk penyebarluasan air di perkebunan kopi tersebut gitu. Dan manfaatnya lagi adalah pipa air itu juga bisa menjadi jembatan untuk para kukang. Kerja di coffee shop gitu kan, kerja di coffee shop tuh ternyata memang bukan hanya kopi gitu, tapi aku tuh basicnya tuh seneng ngobrol sama orang, seneng sharing sama orang gitu. Jadi dimana di coffee shop ini tuh kita bisa kenal sama orang lain, bisa ngobrol apa segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu kan masih belum terkenal lah ya tentang kopi konservasi ini gitu. Mereka pasti mikir kayak apa emang bedanya gitu. Kopi mah kalau diminum juga rasa kopi aja gitu kan. Dan mereka juga belum menemukan gitu manfaat terkait kopi konservasi ini. Jadi agak sulit emang ya gitu. Apalagi harga kita emang agak sedikit lebih tinggi gitu kan dibandingkan kopi-kopi biasanya gitu. Tapi biasanya sih kalau misalnya udah nyicip ya gitu, emang rasanya kalau menurut mereka beda gitu. Dan biasanya itulah akhirnya kita bisa menemukan orang-orang yang loyal dalam membeli kopi kita gitu. Pertama kita harus istilahnya harus paham lah gitu, knowledge tentang kopinya tuh kita harus paham. Terus emang semakin dalam aku ngerasa malah semakin kosong. Kayak misalnya kita udah belajar A, tiba-tiba tuh dari A tuh bisa ke sana ke sini gitu. Itu tuh kompleksnya kopi tuh aku senengnya di situ gitu. Karena emang aku orangnya kepoan kan. Jadi emang seneng aja gitu. Oh ternyata tuh cara bikin kopi yang enak dan emang baik tuh ternyata sekompleks itu gitu. Tantangannya itu sih. Sama kalau misalnya kita ngomongin coffee shop ya, itu tuh tantangannya di hospitality. Jadi gimana kita nge-treat customer, itu salah satu tantangan sih buat aku. Tetap sih ya, pasti ada pahit dan manisnya gitu. Awal-awal mungkin ketika kita
kita memberikan pengetahuan atau penyadaran kepada si petaninya, mungkin agak yang kayak ini apa sih gitu, emangnya fungsi dari hewan-hewan ini apa, mereka kan hama masih banyak gitu. Ada masih yang kayak lah mereka kan makanin, mungkin ada ya beberapa hewan yang kayak makan si kopinya gitu. Tapi kan jumlahnya nggak gede, tapi di beberapa petani itu yang kayak ini hama nih makanin ini kita, tapi ketika disadarkan bahwa mereka juga punya fungsi yang lain loh gitu. Dan akhirnya mereka kayak bisa menerima gitu dengan yang bantuan-bantuan itu tadi gitu. Bantuannya juga tidak perlu yang kayak gede banget, tapi maksudnya dengan konsisten kita selalu ngobrol, bercengkerama, kayak memberikan bukti gitu. Mereka akhirnya oh iya benar ternyata ada fungsinya, oh benar ternyata ada manfaatnya gitu. Save the world by drinking coffee. Yes, we can.